Bab 3086. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Mungkinkah aku kehabisan kekuatan di istana Yaoxian, dan aku selalu ditahan oleh keturunan 9 nagamu sampai aku benar-benar memar. Penguasa istana Yaoxian menghela nafas, dengan wajah bahwa hidup akan lebih buruk daripada kematian, tidak peduli betapa jeleknya wajahnya. Kekuatan celestialnya telah lenyap sepenuhnya, wilayah kekuasaannya tidak dapat dihentikan, dantiannya telah sepenuhnya dihilangkan, dan salah satu makhluk celestialnya telah dihapuskan dengan benar. Mulai sekarang, dia dapat hidup di alam abadi, tetapi tidak ada kemungkinan untuk kembali, hidup dan mati tidak ada bedanya. Terlebih lagi, kekuatan utama kuil Yaoxian telah berakhir, Yaozu tidak lagi memiliki kekuatan untuk bersaing dengan umat manusia, dan akan bertahan di bawah hidung umat manusia di masa depan. Selain tujuanmu, kuil Yaoxian akan berakhir seperti ini. Pada analisis terakhir, ini berkat Dewa Iblismu. Lu Chen menjawab dengan ringan. Omong kosong, keluhan antara kamu dan istana Yaoxian terutama datang dari identitasmu sebagai keturunan 9 naga. Apa hubungannya dengan Dewa Iblisku? Penguasa istana Yaoxian segera menyangkalnya. Tentu saja itu ada hubungannya dengan Dewa Iblis. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian mencoba dari samping untuk melihat apakah dia bisa menggali sesuatu dari mulut penguasa istana Yaoxian. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memprovokasi keturunan 9 naga, dan bahkan menghancurkan seluruh istana Yaoxian? Keturunan terakhir dari 9 naga, aku tidak tahu dari mana asalnya, dan aku tidak tahu sudah berapa lama ia bersembunyi di Wandong Wonderland. Menyebutkan keturunan 9 naga, penguasa istana Yaoxian menjadi marah, dan berkata dengan gigi terkatup, saat itu, orang itu menangkap penguasa istana yang memimpin pasukan utama untuk keluar, dan dia memanfaatkan kesempatan itu, untuk membunuh anggota kuat klan iblisku yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga menghancurkan kuil Yaoxian, dan kemudian melarikan diri tanpa jejak. Yaozuku tidak bersumpah tidak bersimpati padanya, dan tidak bersumpah tidak bersimpati dengan semua keturunan 9 naga. Apa yang dia lakukan di Istana Peri? Lu Chen memanfaatkan pembukaan Master Yaoxian, dan buru-buru melanjutkan bertanya. Saat itu, ketika dia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu menuju kuil Yaoxian, dia melihat dengan matanya sendiri keturunan 9 naga yang mengalahkan kuil Yaoxian. Dia sepertinya sedang mencari seseorang di kuil Yaoxian. Pada akhirnya, keturunan Jiulong tidak dapat menemukan siapapun, jadi dia pergi dengan marah, dan Lu Chen menuliskan tempat persembunyiannya. Setelah Lu Chen memasuki alam abadi, dia menemukan tempat itu dengan bantuan ingatannya, dan memperoleh keterampilan tempur abadi tingkat atas yang ditinggalkan oleh keturunan 9 naga, Shi Shikuan. Siapa yang dicari oleh keturunan 9 naga saat dia mengalahkan Demon Immortal Palace? Lu Chen adalah orang pertama yang memikirkan ayahnya, Lu Zhengru. Kemudian, ketika Lu Chen datang ke kuil Yaoxian untuk pertama kalinya dan melihat Anyu, dia semakin yakin bahwa orang yang dicari oleh keturunan 9 naga adalah ayahnya. Karena keturunan 9 naga adalah ras manusia, jika dia pergi ke kuil Yaoxian untuk mencari seseorang, kemungkinan besar dia akan mencari ras manusia, dan kecil kemungkinannya untuk menemukan seseorang dari ras iblis. Di sisi lingkaran dalam kuil Yaoxian, menara alkimia milik umat manusia, tetapi ada beberapa manusia penggarap alkimia di dalamnya. Masalahnya adalah keturunan 9 naga tidak menghancurkan menara alkimia, dia juga tidak memasuki menara alkimia, yang berarti orang yang dia cari bukanlah Dan Xiu. Keturunan 9 naga secara akurat menghancurkan kuil Yaoxian dan secara akurat memasuki kuil Yaoxian yang runtuh untuk mencari seseorang, yang berarti umat manusia yang ia cari harus berada di aula utama kuil Yaoxian. Jika ada ras manusia di kuil Yaoxian, itu adalah penjara langit di lantai atas kuil Yaoxian. Di sel khusus dengan air Dewa Iblis, satu-satunya umat manusia pernah dipenjara, ayah Lu Chen, Lu Zhengru. Tidak sulit untuk menebak bahwa ayah Lu Chen, Lu Zhengru, mungkin adalah orang yang dicari oleh keturunan 9 naga. Lalu mengapa keturunan 9 naga ingin menemukan Lu Zhengru? Kalau begitu aku tidak tahu. Namun, Anyu pernah menegaskan bahwa identitas Lu Zhengru adalah dewa yang hilang di dunia fana setelah membaptis air Dewa Iblis. Jika Lu Zhengru adalah manusia fana, Dewa Iblis tidak perlu menangkapnya sendiri, cukup Dewa Iblis acak saja. Keturunan 9 naga juga ingin menemukan Lu Zhengru ketika dia mengalahkan kuil Yaoxian. Mungkin itu ada hubungannya dengan identitas Lu Zhengru. Tapi bagaimanapun juga,
Yao Zu di kuil Yaoxian dan pewaris 9 naga telah menjalin hubungan, dan mereka harus dianugerahkan oleh Dewa Iblis. Bukan karena Dewa Iblis menangkap Lu Zhengru, jadi bagaimana dia bisa menarik keturunan 9 naga? Tebakan Lu Chen tentang hal ini pasti, tetapi situasi spesifiknya tidak jelas, jadi dia tentu ingin menggali lebih banyak dari mulut guru istana Yaoxian. Semakin banyak Anda tahu, semakin baik Anda menemukan ayah Anda, Lu Zhengru. Sebenarnya itu bukan rahasia besar. Keturunan 9 naga datang untuk mencari seseorang. Untuk menemukan orang itu benar-benar menghancurkan istana Yaoxian, sungguh menjijikkan. Namun, orang itu sudah tidak ada lagi di kuil Yaoxian, dan orang itu akhirnya menemukan tempat yang sepi. Tuan istana Yaoxian mendengus dingin dan berkata begitu. Orang itu tidak ada di kuil Yaoxian, bukankah keturunan 9 naga tahu? Lu Chen tidak berani bertanya, tetapi membuat pernyataan tidak langsung, agar tidak diperhatikan oleh penguasa istana Yaoxian, dan akan sangat buruk jika penguasa istana Yaoxian tidak mengatakan apa-apa. Orang itu dibawa pergi secara rahasia, bahkan penguasa istana pun tidak mengetahuinya, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi keturunan 9 naga untuk mengetahuinya. Kata penguasa istana peri, kemana perginya orang itu? Melihat dia tidak bisa terus menyindir, Lu Chen hanya bisa mengerutkan kening. Dia harus bertanya langsung, dan dia tidak peduli. Hantu tahu, penguasa kuil Yaoxian menggelengkan kepalanya, dan berkata, bagaimanapun, orang itu tidak ada hubungannya dengan kuil Yaoxian saya. Penguasa Ola ini tidak ingin menanyakannya, dan dia tidak ingin tahu di mana. Dia pergi. Kamu bukan dari Yao Zuku, kenapa kamu menanyakan ini? Lu Chen menatap penguasa istana Yaoxian, dan berkata, keturunan terakhir Kowloon mencarinya, dan saya juga keturunan Kowloon, jadi tentu saja saya ingin mencarinya juga. Orang itu adalah ras manusia. Dapat dimengerti jika ras manusiamu menemukan ras manusia, tetapi penguasa Ola ini tidak tertarik untuk mengetahui tentang ras manusiamu. Penguasa istana Yaoxian mencibir, dan berkata lagi, orang itu sudah tidak ada lagi di istana Yaoxian, jika tidak, ketika kamu datang ke istana Yaoxian terakhir kali, bagaimana mungkin penguasa istana membiarkanmu masuk penjara? Dia adalah ras manusia, dan dia tidak memiliki kultivasi. Mengapa kamu memenjarakannya di istana Yaoxian? Lu Chen bertanya. Ini, penguasa Ola Yaoxian tersedak, wajahnya berubah sia-sia, lalu dia diam dan tidak menjawab pertanyaan Lu Chen. Sebab, dia sudah merasakan niat Lu Chen untuk datang, dan ternyata dia datang untuk Lu Zhengru. Jadi, keturunan 9 naga kita datang ke pintu untuk menghancurkan istana abadi iblis, bukankah itu berkat dewa iblismu? Lu Chen juga mencibir, lalu berkata, jadi bukan dewa iblis yang menangkap orang itu, bagaimana istana iblismu bisa dihancurkan oleh keturunan terakhir Kowloon, dan sekarang bahkan tim puncak Daluo Jinxian dihancurkan oleh keturunan Kowloon berikutnya, dan kamu masih mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dewa iblis. Kuil Yaoxian telah dihapuskan, dan Yaozu kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan, Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Kata penguasa istana peri, saya ingin tahu sesuatu tentang orang itu, dan mengapa dewa iblis menangkap orang itu. Kata Lu Chen, faktanya, pemilik aula ini tidak tahu banyak tentang orang itu, atau bahkan tidak tahu apa-apa, dan tidak ingin tahu. Penguasa kuil Yaoxian melihat ke arah Lu Chen, dan berkata dengan ringan, bahkan jika penguasa aula ini tahu, dia tidak akan memberitahumu, karena ini berhubungan dengan dewa iblis, dan itu adalah rahasia utama dari klan iblis. Sebaiknya kamu menceritakan semua yang kamu tahu, kalau tidak kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk hidup. Lu Chen menatap Tuan Istana Yaoxian. Untuk memaksa Tuan Istana Yaoxian, dia bahkan menggunakan metode intimidasi. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Dewa iblis dan orang itu tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam iblis di aula iblis, termasuk penguasa aula. Penguasa istana Yaoxian tampak mematikan di rumahnya, dan dia sama sekali tidak menyukai tipuan Lu Chen, dan berkata, dan apa yang diketahui oleh penguasa istana berhubungan dengan dewa iblis, bukan orang itu. Tidak ada gunanya jika kamu ketahuilah. Dan, Tuan Aula ini tidak akan pernah mengkhianati dewa iblis, jika Anda ingin membunuh atau memotong, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, Tuan dari Aula ini bukanlah orang yang takut mati. Kalau begitu pergilah ke neraka. Lu Chen mengerutkan kening, mengulurkan tangannya dan meraih leher penguasa kuil Yaoxian, dan mengangkatnya ke tepi lorong, dengan kakinya tergantung di udara,
tingginya puluhan kaki dari tanah di bawah. Pangkalan budidaya utama aula ini benar-benar hilang, roh primordial telah menghilang, dan tidak ada kesempatan untuk membentuk kembali tubuh fisik. Master dari aula Yaoxian tidak berekspresi, terlihat seperti ikan mati, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu bisa, kamu dapat meninggalkan seluruh tubuh untuk Master, jika tidak, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu jatuh dari sini, jika kamu tidak mati, kamu beruntung. Kata Lu Chen. Hei, penguasa aula ini tidak memiliki budidaya, ketinggian di bawahnya puluhan kaki, bisakah dia bertahan jika jatuh? Pemimpin Balai Yaoxian menunduk, lalu berkata dengan marah. Itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia melepaskan tangannya dan membiarkan penguasa istana Yaoxian jatuh bebas. Lu Chen, penguasa aula ini tidak akan membiarkanmu pergi meskipun dia adalah hantu. Ketika penguasa istana Yaoxian jatuh, dia mendesis pada Lu Chen, yang membuat keputusasaannya berakhir. Mari kita bicarakan jika kamu bisa menjadi hantu. Lu Chen menjawab dengan marah, tetapi tiba-tiba menemukan beberapa bayangan hitam muncul di bawahnya, secepat kilat melintas. Pada saat itu, Lu Chen hanya bisa mengerutkan kening, mengetahui bahwa penguasa istana Yaoxian benar-benar beruntung. Karena, bayangan hitam itu bukan apa-apa, mereka adalah mendiang orang kuat Daluo Jinxian dari klan iblis. Di antara kelompok klan monster Daluo Jinxian yang menonton dari bawah, seseorang sebenarnya sudah siap. Saat penguasa aula peri monster jatuh, seseorang bergegas keluar untuk menyelamatkannya. Jika tidak, bahkan penguasa istana Yaoxian akan kehilangan budidayanya, dan jika dia jatuh dari ketinggian puluhan kaki, dia pasti akan berdarah, dan mati. Benar saja, sebelum penguasa istana Yaoxian jatuh ke tanah, dia secara akurat ditangkap oleh monster di tahap akhir Daluo Jinxian, dan nyawanya akhirnya terselamatkan. Lu Chen, penguasa aula kurang beruntung, apakah kamu ingin terus membunuh penguasa aula? Master of Yaoxian Hall menarik napas, pulih dari keterkejutannya, dan berteriak pada Lu Chen. Karena kamu beruntung dengan hal-hal buruk, maka jalani hidupmu dengan baik. Tidak ada perbedaan antara orang abadi yang tidak berguna dan orang mati. Begitu Lu Chen melambaikan tangannya, dia mengingkari janjinya, dan membiarkan tuan istana Yaoxian pergi. Abadi yang tidak berguna, tidak masalah jika kamu tidak membunuhnya. Faktanya, hal-hal yang berkaitan dengan Dewa Iblis adalah milik rahasia tertinggi klan iblis, dan penguasa aula iblis pasti akan mati, dan tidak ada artinya membunuhnya lagi. Setelah itu, Lu Chen mengambil manik ajaib 5 warna palsu itu. Barang palsu ini semacam rahasia, tidak bisa ditinggalkan, harus diambil kembali. Kemudian, Lu Chen menamparnya dengan satu telapak tangan, dari atas ke bawah lorong batas atas palsu ini, dan langsung menamparkan lorong palsu setinggi puluhan kaki itu. Benar saja, jalan menuju alam atas ini palsu dari awal sampai akhir, dan penguasa aula ini telah ditipu secara menyedihkan. Pada saat itu, penguasa kuil Yaoxian menyaksikan Lu Chen menamparkan lorong alam atas palsu menjadi potongan datar dari atas ke bawah, dan tidak dapat menahan muntah darah sebanyak 3 liter. Jika jalan menuju alam atas itu nyata, itu pasti terbuat dari para dewa dari alam atas. Sangat sulit bagi peri kastor kelas 1 untuk memiliki cara untuk membongkarnya, tetapi sangat tidak mungkin untuk diberikan telapak tangan oleh peri emas kecil Lu Chen. Meratakan. Mampu diratakan dengan telapak tangan Lu Chen berarti kekencangannya sangat lemah, itu jelas bukan jimat, dan pasti dibuat dengan barang yang lebih rendah. Sejujurnya, aku menggunakan peri perak untuk membuat salurannya, dan itu akan hancur. Lu Chen tersenyum, dan jujur sampai akhir, secara langsung mengungkapkan materi dari bagian palsu tersebut, sehingga monster-monster ini tidak perlu terlalu banyak berpikir. Setelah itu, Lu Chen membuka cincin luar angkasa dan memasukkan jalan palsu yang rata ke dalamnya, tanpa meninggalkan sampah. Ini disebut bukti kehancuran. Untuk memastikan bahwa dia bisa sampai ke penguasa istana Yaoxian, Fei Long mengekstraksi sedikit kekuatan ilahi dari beberapa dewa, mencampurkannya ke dalam perak peri ini, dan menciptakan saluran tiruan palsu yang tinggi. Saluran palsu memiliki kekuatan ilahi, meskipun sangat lemah, tidak dapat disebarkan, dan harus dipulihkan untuk menghindari masalah di masa depan. Bagaimanapun, makhluk abadi di alam abadi, terutama yang super kuat di jalan abadi Tongtian, sangat peka terhadap kekuatan ilahi. Jalan sebenarnya ke alam atas dihapuskan, dan bagian utama dari lorong itu,
besi dewa, tidak dihapuskan, kan? Tanpa diduga, penguasa istana Yao Xian tahu banyak tentang jalur alam atas, jadi dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Bagian utama dari struktur saluran alam atas adalah besi biru ajaib, yang merupakan salah satu bahan penting untuk pengecoran artefak. Jika besi biru ajaib itu masih ada, dia bisa menyebarkannya. Selama kekuatan super di Jalan Tong Tianxian tahu, Lu Chen pasti akan mendapat masalah. Jika tidak dihapuskan, bagaimana saya bisa meninggalkan Blood Reversing Peak saat itu? Itu tidak sia-sia, jadi aku harus membawanya di punggungku, dan aku pasti akan ditemukan olehmu. Jika itu adalah jalur aktif yang sangat besar menuju alam atas, dan cincin luar angkasa tidak dapat menampung benda aktif, mustahil bagiku untuk keluar dari gua itu dengan tenang. Lu Chen menatap penguasa istana Yao Xian, dan berkata, pada saat itu, ketika saya menemukan jalan menuju alam atas, itu sudah berupa tumpukan besi tua, hanya menyisakan manik-manik batu warna-warni dengan sedikit kekuatan yang tersisa. Agar tidak membiarkan Anda mengetahui bahwa saya memasukkan semuanya ke dalam cincin luar angkasa, saya pikir saya akan menghancurkan semuanya, tetapi saya tidak berharap Anda mengetahuinya. Lagi pula, Lu Chen mengeluarkan beberapa potong besi ajaib biru ajaib, melemparkannya langsung ke tanah, dan membiarkan penguasa istana Yao Xian pergi untuk memeriksanya. Potongan besi ajaib itu digunakan oleh Fei Long ketika dia membantunya menempa pedang dewa, dan dia menggunakan besi dewa biru hantu. Yang dibuang, dia kebetulan menaruhnya di cincin interspatial sebagai peringatan kecil. Saya tidak berharap untuk menggunakannya sekarang di kuil Yao Xian, yang terbaik adalah membodohi sepenuhnya masalah jalur alam atas, sehingga monster-monster ini tidak memiliki apa-apa untuk disebarkan. Daluo Jinxian dari Yaozu selamat dari begitu banyak, dia tidak bisa membunuh mereka semua, lebih baik melakukan penipuan sampai akhir. Ini bukan batu besi dari negeri dongeng, ini pasti besi dewa dari alam atas. Penguasa istana Yao Xian juga sopan, dan segera memeriksa barang bekas itu potongan besi dewa, dan melihat sekilas apa itu, dan bertanya, jalan menuju alam atas sangat besar, tetapi besi dewa bekas Anda sangat kecil. Di mana? Besi bekas tidak ada gunanya. Sudah lama dibuang ke Sungai Peri. Sisa potongannya dimasukkan ke sudut cincin luar angkasa agar tidak dibuang. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melihat besi tua ini. Petik 2. Lu Chen cemberut dan berkata, saya tidak menyangka bahwa jalan menuju alam atas yang dicari oleh penguasa istana telah lama dibatalkan. Harganya benar-benar tidak sepadan. Pada saat itu, penguasa kuil Yao Xian mendongak dan menangis, dan akhirnya lemas karena tertipu, dan sepenuhnya percaya pada hantu Lu Chen. Untuk mendapatkan penguasa istana Yao Xian, Lu Chen bekerja keras, dan akhirnya mendapatkan akhir yang lengkap. Setetes air Dewa Iblis melumpuhkan budidaya penguasa Aula Iblis, yang jauh lebih hemat biaya daripada menggunakan pisau ke-57 untuk membunuh yang abadi, dan tidak perlu khawatir memasuki tahap lemah dan menjadi diserang oleh Luo Jinxian besar dari klan iblis. Dan jalan palsu ke alam atas, serta penampilan luar biasa Lu Chen, benar-benar menipu kelompok monster ini hingga menjadi timpang. Mulai sekarang, tidak akan ada iblis yang curiga bahwa jalan sebenarnya menuju dunia atas masih ada di dunia dan di tangan Lu Chen. Dan Lu Chen melihat ke arah tertentu dari penjara langit, di mana sel khusus berada, di mana Ansi masih membaptis air Dewa Iblis, dan kemudian dia berjalan keluar dari penjara langit di bawah tatapan ketakutan dari sekelompok monster. Setelah pertempuran ini, tidak ada pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian di kuil Yao Xian, dan ratusan ribu Yaozu Jinxian telah dibantai oleh Lu Chen. Yaozu di Wandong Wonderland telah selesai dan telah direduksi menjadi balapan terlemah. Benar-benar kehilangan kekuatan untuk bersaing dengan orang lain. Jika tidak, Lu Chen pasti akan kembali untuk mendapatkan lebih banyak air Dewa Iblis, dan terus menahan klan iblis di Istana Iblis. Yang paling penting adalah bahwa kehendak air Dewa Iblis tidak terkalahkan, tampaknya itu memiliki efek terbatas pada keabadian tingkat tinggi dari klan iblis, jadi Lu Chen tidak repot-repot menyimpan air Dewa Iblis. Terlebih lagi, benda itu memiliki kehendak Dewa Iblis. Bagi Lu Chen yang memiliki dendam terhadap Dewa Iblis, itu selalu berbahaya dan tidak boleh disimpan dalam waktu lama. Ketika Lu Chen pergi, Istana Abadi Iblis Nuoda benar-benar kosong, dan tidak ada satupun iblis yang terlihat. Lu Chen hampir menghancurkan kekuatan iblis tingkat menengah. Semua iblis di Istana Iblis menganggap Lu Chen sebagai monster jahat, dan bersembunyi sejauh mungkin.
Siapa yang berani bergoyang di depan Lu Chen? Namun, masih ada satu orang yang keluar untuk mengantar Lu Chen pergi, dan itu adalah pagoda Master of Pil Immortal. Danzong mengolah Yaozu dan Xiu di kuil Yaoxian, dan mendirikan pagoda Danxian di sisi aula, dan bahkan pemilik menara adalah manusia Danxian yang dikirim dari kuil Danxian di kota Zuzu. Bagaimana mungkin Master Pagoda dari Pil Immortal tidak tahu tentang Lu Chen yang membuat keributan di Demon Immortal Palace? Master Pagoda Alkimia dapat dianggap sebagai kenalan Lu Chen, dan dia juga seorang Dan Xiu yang levelnya sama dengan Lu Chen. Jika Lu Chen pergi, dia secara alami akan keluar untuk mengantarnya pergi. Lu Danxian, kekuatanmu sungguh luar biasa. Kerusuhan sendirian di istana Yaoxian dapat dianggap menghancurkan Yaozu di sini. Master Pagoda Danxian menghela nafas, dan mengingatkan lagi, masalah ini akan menyebar ke jalan Tongtianxian di masa depan, dan klan iblis tingkat tinggi di sana pasti akan membencimu. Ini bukanlah hal yang baik bagimu untuk memasuki jalan Tongtianxian di masa depan. Tidak masalah, saya akan membicarakan masa depan di masa depan. Saya tidak bisa berpikir sejauh ini. Lu Chen tersenyum dan menjawab seperti ini. Bukan hanya klan monster yang membencinya. Ras iblis, ras binatang, dan ras Hades semuanya berseteru melawannya. Apalagi bukan hanya alien yang membencinya, bahkan ada orang yang membencinya di kalangan umat manusia. Di Tongtian Immortal Road, sudah banyak musuh yang menunggunya, tidak ada lagi monster, tidak ada monster lagi. Pokoknya kalau utangnya terlalu banyak, tidak perlu khawatir, dan kalau kutunya terlalu banyak, tidak gatal. Lu Danxian adalah anggota Danzong saya. Ketika Lu Danxian pergi ke jalan Tongtianxian, dia bisa langsung memasuki Danzong. Master Pagoda Danxian dengan baik hati mengingatkannya, dan berkata, Danzong sangat kuat di jalan Tongtianxian. Selama Anda memiliki perlindungan Danzong, Lu Danxian dapat tenang. Bahkan monster super kuat tidak akan berani menyentuh Anda dengan santai. Ketika Lu Chen memasuki istana Yaoxian untuk pertama kalinya, dia berlari ke pagoda Danxian atas nama Danzong, dan kemudian memasuki penjara Yaozu atas nama penguasa pagoda Danxian. Namun kemudian, Master Pagoda Alkimia berdamai dengan Master Aula Alkimia tingkat yang lebih tinggi, hanya untuk mengetahui bahwa Lu Chen sama sekali tidak dikirim oleh Sekte Alkimia, bahkan bukan alkemis dari Aula Alkimia, dan hanya ditahan, judul Alkimia. Namun, faktanya Lu Chen disukai oleh Kepala Aula Penegakan Hukum Sekte Alkimia, dan jalur alkimianya tidak akan terbatas di masa depan. Bahkan Master Aula Alkimia ingin membeli akun Lu Chen, dan Master Menara Alkimia yang lebih rendah dari Master Aula Alkimia tentu saja ingin lebih menyenangkan Lu Chen. Terima kasih atas saran Anda. Lu Chen mengangguk dengan sopan, seolah dia telah menerima kebaikan pihak lain. Hanya saja dia tidak akan memberitahu pihak lain bahwa jika dia pergi ke Jalan Abadi Tongtian, dia pasti akan segera memasuki Sekte Pil, dan kekhawatiran pihak lain tidak diperlukan. Sebab, dia akan mewakili Danzong untuk mengikuti kontes peringkat bintang, dan bersaing dengan Duan Suiliu. Setelah itu, di bawah pengawalan Master Pagoda Danxian, Lu Chen berjalan keluar dari gerbang istana Yaoxian dan langsung menuju Zuzu. Sepanjang jalan, itu tanpa hambatan, dan tidak ada monster kuat yang datang untuk mencari kesalahan. Kembali ke puncak Nixue, saya melihat pasukan manusia emas abadi berbaris rapi di atas puncak, memenuhi puncak untuk menyambut Lu Chen. Selain itu, penguasa kota Zuzu juga memimpin tim manusia The Luo Jinxian. Lu Chen membantai tentara abadi emas Yaozu, dan membuat gangguan besar di istana Yaoxian, menghancurkan semua fondasi Yaozu. Meski waktunya sangat singkat, dia sudah menjadi terkenal. Umat manusia mengetahui informasi tersebut dengan sangat cepat, jadi secara alami informasi tersebut bukan dari Yaozu, dan itu harus diberikan oleh Master Pagoda Danxian. Segera setelah Lu Chen pergi, Master Pagoda Alkimia tidak menganggur, dan segera pergi ke kota Zuzu melalui transmisi suara dengan indera spiritualnya, dan memberitahu Master Pagoda Danxian tentang kekalahan Lu Chen atas klan iblis. Penguasa istana Danxian tidak diam, dan segera memberitahukan kabar baik tersebut kepada penguasa kota Zuzu. Setelah itu, di bawah pengaturan penguasa kota Zuzu, ada adegan di mana orang-orang kuat dari umat manusia berkumpul di puncak Nixue untuk menyambut Lu Chen. Pada saat ini, Lu Chen belum mencapai puncak, tetapi ada raungan penuh semangat dari puncak, yang menyebar ke seluruh puncak Nixue. Lu Chen, orang paling kuat di Zuzu, adalah pahlawan umat manusia kita, balapan. Ini adalah suara penguasa kota Zuzu. Penguasa kota Zuzu adalah yang terbaik dalam hal ini,
dan ketika dia muncul, dia mengangkat Lu Chen ke langit. Benua leluhur yang kuat, pahlawan manusia, Lu Chen perkasa. Pada saat berikutnya, lebih dari 100.000 orang kuat dari perlombaan melompat ke girangan dan berteriak serempak, dan gelombang suara mengguncang puncak gunung dan bergema di langit. Tuan kota, mengapa kamu ada di sini? Lu Chen naik ke puncak dan melihat penguasa kota Zuzu memimpin kerumunan, jadi dia bertanya. Kamu hampir membunuh ratusan ribu dewa emas dari Yaosu, dan kamu juga telah menghancurkan semua Daluo Jinxian teratas dari Yaosu, dan bahkan penguasa istana Yaosian. Kamu telah membuat pencapaian besar bagi umat manusia. Sebanding. Petik 2. Penguasa kota Zuzu menyambutnya dengan senyuman, dan berkata, kali ini kamu pergi jauh ke istana Yaosian untuk bertarung, mematahkan tulang punggung Yaozu, dan mengirim Yaozu ke neraka, sehingga Yaozu tidak lagi memilikinya, kesempatan untuk bersaing dengan umat manusia. Mungkin, sejak saat itu, Hall of Demon Immortals tidak lagi menjadi ancaman bagi umat manusia, dan umat manusia kita tidak hanya bisa tenang, tetapi bahkan umat manusia kita bisa memasuki Hall of the Human Race. Iblis abadi dan mendudukinya. Lupakan saja, selama umat manusia kita bisa mendapatkan kedamaian, tidak perlu menduduki kuil Yaosian. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, ki abadi dari kuil Yaosian tidak sebaik kota Zuzu. Kami telah berkultivasi dengan cukup baik di kota Zuzu, apalagi yang kami butuhkan dari istana Yaosian. Dia punya keluhan dengan Yaozu, tapi tidak dengan Anyu dan Ansi. Demi Anyu, dia tidak ingin membunuh Yaozu. Apalagi Ansi masih dibaptis dengan air Dewa Iblis di penjara langit. Jika umat manusia merobohkan kuil iblis dan makhluk abadi, Ansi akan tetap mencuci pantatnya. Pada saat itu, Ansi pasti akan diusir kembali ke area level rendah untuk memupuk keabadian. Di lingkungan di mana ras manusia kuat dan ras monster lemah, tidak akan ada jalan menuju keabadian. Terlebih lagi Anyu memboyong Ansi ke Xianyu, sedikit banyak berharap bisa mendukung Ansi, Lu Chen tidak ingin harapan Anyu gagal. Oleh karena itu, Lu Chen hanya menghalangi penguasa kota Zuzu untuk mencoba merencanakan kuil Yaosian. Tuan kotaku mengerti apa yang dikatakan saudara Lu, tapi tuan istanaku tidak ingin memberikan kesempatan kepada Yaozu untuk kembali. Penguasa kota Zuzu tidak ingin mendengarkan bujukan Lu Chen, dan berkata, Tuan kota ini tidak ingin mengusir semua monster, dan negeri ajaib 10.000 gua tidak cocok bagi umat manusia kita untuk mengembangkan makhluk abadi. Kita masih bisa membiarkan monster terus hidup di negeri ajaib 10.000 gua. Tetaplah di sini, selama kita menghancurkan istana Yaosian dan menekan pertumbuhan keabadian tingkat menengah dari Yaozu, Yaozu tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Sudahkah Anda memikirkannya, Tuan Kota? Jika kamu melakukan ini, kamu pasti akan menyinggung kekuatan super ras monster di Jalan Tongtianxian. Lu Chen mengangkat peri tingkat tinggi di Jalan Tongtian, berharap untuk menghentikan penguasa kota Zuzu yang ambisius melakukan begitu banyak hal. Tanpa diduga, penguasa kota Zuzu tidak berpikir demikian, dan berkata, ketika penguasa istana Yaosian memimpin kerumunan untuk menyerang kota Zuzu, dia tidak mempertimbangkan kekuatan super umat manusia kita. Tuan kota tidak perlu memikirkannya. Selain itu, larangan di Jalan Abadi Tongtian sangat ketat, dan para dewa abadi tingkat tinggi tidak diperbolehkan meninggalkan Jalan Abadi Tongtian, jadi tidak ada yang perlu ditakuti oleh Tuhan. Namun, kuil Yaosian dilindungi oleh pihak tertentu kekuatan, dan tidak cocok bagi penguasa kota untuk memimpin pasukannya ke dalamnya. Lu Chen melihat bahwa Jalan Tongtian tidak mungkin diangkat, jadi dia mengeluarkan kekuatan lain dan terus menghalangi penguasa kota Zuzu. Kekuatan apa? Penguasa kota Zuzu bertanya tanpa sadar. Dan Zong, ada terlalu banyak orang di tempat kejadian, dan tidak nyaman bagi Lu Chen untuk berbicara, tetapi dia malah menggunakan transmisi suara. Tidak mungkin, murid dari penguasa kota Zuzu menyusut, dan alisnya segera mengerutkan kening, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Benar saja, Lu Chen mengeluarkan kekuatan Danzong, yang lebih efektif daripada kekuatan super klan monster, dan wajahnya, penguasa kota Zuzu berubah seketika. Saya membunuh dari puncak Nixue, tidak ada ras manusia yang mengikuti, dan siapa yang tahu apa yang saya lakukan di istana Yaosian. Saya baru saja kembali dari istana abadi iblis, dan saya tidak memberitahu siapapun. Dan Anda sudah mengetahui segalanya sejak lama, jadi siapa yang memberi tahu Anda? Mustahil bagi iblis-iblis itu untuk mengirim pesan kepada umat manusia. Hanya umat manusia yang dapat mengirimkan pesan kepada umat manusia.
Coba tebak siapa yang membalas pesan ini. Lu Chen mengirimkan suara lagi seperti ini, dan bertanya 3 kali berturut-turut. Ya, itu adalah penguasa istana Danxian yang memberitahu penguasa kota. Penguasa kota Zuzu ragu-ragu sejenak, dan kemudian menanggapi Lu Chen melalui transmisi suara. Masih sedikit bingung, namun, penguasa istana Danxian telah berada di kota Zuzu, dan dia benar-benar dapat mengetahui apa yang Anda lakukan di istana Yaoxian dalam waktu sesingkat itu. Itu agak aneh. Jika aku memberitahumu bahwa ada orang dari sekte dan di kuil Yaoxian, apakah kamu masih menganggapnya aneh? Lu Chen berkata melalui transmisi suara. Jadi begitu, tidak mengherankan jika ketika kamu mengalahkan klan Yaoxian, penguasa istana alkimia mengetahuinya untuk pertama kalinya, dan bahkan memberitahu penguasa kota dengan lancar. Karena Danzong terlibat dalam istana Yaoxian tidak bisa dianggap enteng, dan penguasa kota tidak ingin ada hubungannya dengan Danzong. Penguasa kota Zuzu tiba-tiba menyadari, dan segera melepaskan gagasan untuk menyerang kuil Yaoxian, tetapi masih ada sedikit pertanyaan yang belum terpecahkan, jadi dia bertanya melalui transmisi suara, ngomong-ngomong, itu adalah rahasia Danzong campur tangan di kuil Yaoxian, bagaimana saudara lu mendapatkannya? Tahu, saya adalah seorang kultivator ganda dan Danwu, dan saya adalah seorang Danxiu di bawah Panji Danzong, jadi saya secara alami tahu tentang Danzong. Lu Chen menjawab seperti ini. Oh, penguasa kota Zuzu menamparkan kepalanya dan segera bangun. Lu Chen adalah seorang alkimia, tetapi dia tidak suka memakai jubah alkimia. Seiring berjalannya waktu, bahkan dia lupa bahwa Lu Chen datang sebagai seorang alkimia negara adidaya dari ras yang terhubung dengan jalan Tianxian tidak berani memprovokasi dia dengan santai, dan dia tidak berani memprovokasi dia dengan campur tangan Danzong. Di kuil Yaoxian, dia tidak ingin menyusup, jangan sampai dia membawa masalah besar pada dirinya sendiri. Kekuatan klan monster sudah tidak ada lagi, dan tidak ada ancaman sama sekali. Puncak Nixue dapat dengan mudah ditempatkan. Melihat bahwa dia telah berhasil membujuk penguasa kota Zuzu, Lu Chen menunjukkan senyuman santai, lalu mengganti topik pembicaraan, dan bertanya, setelah saya pergi ke istana Yaoxian, apakah ada pergerakan di Duanlong Xianmen? Apakah murid-murid Duanlong terus mengunjungimu? Di mansion, apakah kamu mencari masalah dengan saudara-saudara legionku? Tidak, penguasa kota Zuzu menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, sebelum penguasa kota keluar, air di dalam mansion tenang dan sungai mengalir, dan gerbang abadi naga rusak tidak berani membuat masalah lagi. Apa yang terjadi setelah kamu keluar? Lu Chen bertanya balik. Ini, aku tidak tahu. Penguasa kota Zuzu tertegun sejenak, lalu berkata, Tuan kota ini tidak punya banyak waktu untuk keluar, dan setelah menjemputmu, dia akan segera kembali. Maaf Long Xianmen tidak mau berani mengambil kesempatan untuk datang dan mencari kesalahan, bukan? Begitu kamu pergi, mansion akan kosong. Duan Wugu, penguasa Duanlongmen, adalah seorang idiot. Tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan mengambil kesempatan untuk datang. Mendengar ini, Lu Chen menjadi sedikit cemas, dan dia tidak peduli untuk menyalahkan penguasa kota Zuzu karena kehabisan tenaga, tetapi buru-buru bertanya, setelah kamu keluar, apakah akan ada orang kuat di mansion? Jangan khawatir, saudara Lu. Tuan kota telah meninggalkan 4 penjaga rumah yang kuat, semuanya berada di puncak Luo Jinxian. Keempatnya berdedikasi untuk menjaga halaman utara untuk mencegah pasukanmu diganggu. Petik 2, kata penguasa kota Zuzu. Tidak apa-apa, tapi aku masih sedikit khawatir, ayo kembali dulu. Lu Chen menghela nafas lega, dan berhenti berbicara. Segera, dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk kepada semua orang kuat umat manusia, berterima kasih atas sambutan hangat mereka. Setelah itu, Lu Chen segera menuruni gunung dan terbang menuju kota Zuzu. Penguasa kota Zuzu juga khawatir sesuatu akan terjadi pada rumah tuan kota, jadi dia tidak tinggal di puncak Nixue lagi, dan langsung memimpin sekelompok pembangkit tenaga listrik Daluo Jinxian untuk mengejar Lu Chen. Terbang kembali ke kota Zuzu dan bergegas ke rumah tuan kota, Lu Chen menemukan bahwa tidak ada seorang pun di rumah itu, dan bahkan ada mayat penjaga rumah yang berserakan. Semakin Anda pergi ke halaman utara, semakin banyak jejak pertempuran yang Anda lihat, dan semakin banyak mayat para penjaga. Tidak ada keraguan bahwa Duanlong Xianmen ada di sini untuk membuat masalah lagi, dan itu membunuh mereka. Badannya masih hangat, orangnya baru saja meninggal. Saat terburu-buru,
Lu Chen meluangkan sedikit waktu untuk melihat mayat penjaga pemerintah berikutnya, dan kemudian dia sedikit lega. Tidak butuh waktu lama hingga para penjaga ini terbunuh, yang berarti musuh baru saja tiba, dan mungkin saudara-saudara dari fanatik Legion masih bisa diselamatkan. Jika para penjaga sudah lama mati, maka musuh juga sudah lama berada di sini. Saya khawatir semua orang di fanatik Legion telah terbunuh. Merasa cemas, Lu Chen berlari ke gerbang halaman utara dengan sangat cemas. Setelah melihat sekilas situasi di dalam halaman utara, dia menghela nafas panjang. Di halaman utara, ada lusinan pria bertopeng berpakaian hitam, semuanya memiliki aura yang kuat, dan semuanya berada di puncak Luo Jinxian. Meskipun orang-orang ini semua bertopeng, Lu Chen tahu siapa yang mengirim mereka tanpa menebak-nebak. Meski puluhan pria bertopeng berpakaian hitam ini sangat kuat, namun mereka tidak berhasil melakukan pembantaian di kampus utara, melainkan dijatuhkan oleh tentara fanatik. Seluruh 5.000 anggota Legiun fanatik dimobilisasi, membentuk formasi pertempuran besar dan kecil, dan mundur untuk bertahan, secara paksa menghadapi lusinan pria bertopeng berpakaian hitam. Meskipun lusinan pria bertopeng berpakaian hitam itu kuat dan agresif, mereka tidak dapat mengalahkan kekuatan pertahanan tentara fanatik dalam waktu singkat. Wilayah Legiun fanatik secara keseluruhan belum mencapai level Daluo Jinxian, dengan kekuatan tempur yang rendah dan pertahanan yang lemah. Awalnya tidak mampu menahan serangan puncak Daluo Jinxian. Namun pertahanan kuat dari Legiun fanatik tidak datang dari dirinya sendiri, melainkan dari tembakan banyak orang yang cakap dan orang asing, didukung oleh berbagai kekuatan tambahan yang kuat. Jimat yang tak terhitung jumlahnya terbang di seluruh langit, dan akan meledak saat disentuh, mempengaruhi konsentrasi musuh. Serangkaian susunan pertahanan turun dari langit, dan formasi seperti lingkaran besi mengelilingi seluruh pasukan fanatik. Meski tidak bisa menahan kehancuran musuh, mereka bisa memperlambat kecepatan serangan musuh. Perangkap tak berujung juga disembunyikan dalam susunan lingkaran besi, dan bekerja sama dengan pertahanan lingkaran sihir untuk banyak mengganggu musuh. Ada juga perisai kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah dipasang untuk melindungi semua orang di Legiun fanatik, dan untuk memberkati garis pertahanan terakhir anggota Legiun. Namun, tembok pertempuran yang tidak bisa dihancurkanlah yang benar-benar dapat menghentikan musuh agar tidak jatuh. Dinding pertempuran itu terbuat dari batu lonceng peri dan pecahan emas peri, dan juga mengandung sejumlah kecil batu dewa matahari ungu, sehingga tingkat kekuatannya bisa disebut abnormal. Lusinan pria bertopeng hitam di puncak Daluo Jinxian bergabung, tetapi mereka gagal menembus tembok pertempuran, dan mereka tidak bisa masuk sama sekali. Lusinan pria bertopeng berpakaian hitam tidak dapat menembus tembok pertempuran, dan rumah tuan kota memiliki larangan terbang, jadi mereka harus melewati celah di tembok pertempuran, mencoba masuk dan melawan Legiun fanatik menutup. Namun, agak sulit bagi pria bertopeng berpakaian hitam ini untuk menembus tembok pertempuran tersebut dan menyebar untuk menyerang pasukan fanatik. Lagi pula, tembok pertempuran itu manipulatif, bukan pertahanan tetap, tapi bisa bergerak di dalam pertahanan, dan bahkan memblokir musuh yang mengganggu. Namun, kelompok musuh ini adalah orang kuat di puncak Daluo Jinxian, dan reaksi serta kecepatan pribadi mereka sangat cepat. Selama mereka menangkap celah pergerakan tembok pertempuran, mereka bisa segera keluar dari celah tersebut dan memasuki formasi pertempuran pasukan fanatik. Akibatnya, 9 pria bertopeng berbaju hitam menerobos dan menyerang ke arah depan fanatik Legion, mencoba menerobos formasi pertempuran fanatik Legion dalam satu gerakan. Hanya saja tidak cukup membunuh 9 pria bertopeng hitam. Meskipun Legiun fanatik secara keseluruhan berada di puncak Jinxian, dan tidak banyak anggota yang memasuki Daluo Jinxian, mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan 9 orang ini. 4 penjaga kuat yang ditinggalkan oleh penguasa istana Zuzu semuanya adalah pusat kekuatan puncak Daluo Jinxian, dan mereka langsung menjatuhkan 4 pria bertopeng berbaju hitam, yang mengurangi banyak tekanan pada Legiun fanatik. Sebagian besar anggota inti Legiun fanatik telah mencapai puncak Daluo Jinxian, dan mereka bertarung di bawah kepemimpinan Sangguan Jin untuk membawa 5 pria bertopeng hitam yang tersisa. Ranah Sangguan Jin adalah yang tertinggi di antara Legiun fanatik. Dia sudah berada di tahap tengah Daluo Jinxian. Pedang kemauan sangat kuat. Pedang pertama dalam pertempuran itu mengejutkan musuh dan membunuh seorang pria bertopeng berpakaian hitam di tempat. Setelah Jian Xiu menunjukkan kekuatan tempurnya, pria bertopeng hitam lainnya terkejut, tetapi juga menjadi lebih waspada terhadap Jian Xiu. Setelah itu, Jian Xiu diperhatikan oleh musuh,
dan dia tidak bisa lagi memotong musuh, tetapi menarik daya tembak musuh. Tapi ada seorang kultivator perisai yang mengawal kultivator pedang, dan 4 pria bertopeng hitam yang tersisa tidak menyerah pada kultivator pedang, jadi mereka hanya bisa menyalahkan kultivator perisai terlebih dahulu. Masalahnya adalah, kekuatan pertahanan dari pot abadi tertinggi penggarap perisai terlalu tinggi. Jika yang satu meledak dan yang lainnya, mereka berempat tidak bisa melakukannya. Selain itu, mereka berempat tidak hanya harus mewaspadai pedang Jianxiu, tetapi juga menghindari serangan api abadi dari roh api. Api abadi sangat dahsyat, sekali dibakar, setidaknya satu lapisan kulit akan terbakar, dan rasanya tidak enak. Untungnya ranah tubuh roh api tidak tinggi, hanya saja di masa-masa awal Daluo Jinxian, kekuatan api abadi belum dikerahkan secara maksimal. Jika tidak, api peri dari tubuh roh api tidak hanya akan membakar kulit mereka, bahkan mungkin membakar daging mereka, atau bahkan membakar mereka menjadi abu. Selain tubuh roh api, ada juga master binatang, tubuh roh petir, master jimat, master mekanisme, Hercules wanita dan lainnya yang juga menyerang satu demi satu, menghajar mereka berempat dengan sedikit tergesa-gesa. Meskipun orang-orang yang menyerang ini berada di alam kecil yang lebih rendah dari mereka berempat, mereka semua berada di tahap awal Daluo Jinxian. Di negeri ajaib Daluo Jin, tidak peduli puncak atau tahap awal, orang-orang berada pada level yang sama. Sulit untuk dikunci dalam pertempuran, dan tidak mudah untuk dibunuh. Terlebih lagi, orang-orang ini memiliki pertahanan perisai yang kuat, dan sulit untuk membunuh mereka dengan satu pukulan. Terlebih lagi, orang-orang ini didukung oleh ahli medis yang kuat, yang tidak takut terluka dan sangat sulit untuk dihadapi. Yang mengganggu keempat pria bertopeng berbaju hitam itu adalah ada seorang tukang reparasi panah yang menembakkan panah dingin di belakang mereka, yang menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Terlebih lagi, hal yang paling merepotkan bagi keempat pria bertopeng berbaju hitam adalah seseorang benar-benar melakukan serangan gabungan. Kepala banteng dan wajah kuda masing-masing memegang sabit dan tombak, dan gabungan keterampilan tempur yang mereka tunjukkan sangat menakutkan dan menakutkan. Mereka hampir bisa melawan puncak Daluo Jinxian, dan mereka sangat mengancam. Ada juga 10 wanita cantik dari klan roh yang secantik bunga dan batu giok, dan mereka juga memiliki keterampilan serangan gabungan, dan mereka bahkan merupakan keterampilan serangan gabungan 10 orang yang lebih kuat. 10 wanita cantik dari ras roh menggunakan pedang, dan 10 pedang peri itu seperti roda angin, dan kekuatan keterampilan tempur mereka tidak kalah dengan pedang kemauan seorang kultivator pedang. Legiun fanatik memiliki barisan yang kuat, dan ada 4 penjaga yang kuat untuk membantu. Bagaimana orang-orang bertopeng hitam itu bisa mengalahkan legiun fanatik dalam waktu singkat? Justru karena inilah ketika Lu Chen bergegas, dia segera menghela nafas lega. Dia ada di tempatnya, dan selama legiun Zelot baik-baik saja sebelum itu, mereka akan baik-baik saja setelahnya. Itu juga lusinan pria bertopeng berpakaian hitam yang ada hubungannya. Saat ini, dia tidak terburu-buru untuk bergerak, dan hanya menonton pertempuran sebentar. Saudara-saudara legiun sibuk dengan budidaya mereka dan telah lama keluar dari pertempuran. Saya tidak tahu apa kekuatan tempur mereka saat ini. Wow. Pada saat ini, seseorang di legiun fanatik tiba-tiba meniup seruling peri, dan suara seruling itu seperti gunung dan air yang mengalir ke semua orang di seluruh medan perang. Saat dia mendengar suara seruling, Lu Chen membuka matanya sedikit karena terkejut. Benar sekali, ini adalah melodi Huan Yin Xianmen, dan juga suara seruling peri yang unik untuk melodi jenius tertentu. Suaranya ada di mana-mana. Mengapa Yin Tongtian datang ke Zuzu Mansion? Mengapa Yin Tongtian termasuk dalam pasukan fanatik? Mengapa Yin Tongtian membantu tentara fanatik melawan musuh? Pada saat itu, tanda tanya besar muncul di kepala Lu Chen. Benar saja, Yin Tongtian bergegas keluar dari pasukan fanatik, meniup seruling peri ke mulutnya, dan menggunakan keajaiban suara untuk mengganggu pertempuran 4 pria bertopeng hitam. Di antara mereka, seorang pria bertopeng hitam dirawat oleh Yin Tongtian. Dia terkena pedang catatan Yin Tongtian dan berhalusinasi. Sayangnya, pria bertopeng berpakaian hitam yang terlempar kebetulan melewati jangkauan pertempuran Rompi dan Niu Ding, dan langsung jatuh ke dalam selubung medan kekuatan bencana alam. Mati. Tentu saja, Rompi dan Niu Ding tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dengan raungan yang keras, sabit dan tombak itu berputar menjadi satu, dan segera menghancurkan pria bertopeng hitam itu menjadi beberapa bagian.